Bismillah, Assalamualaikum. Kembali bersama Bu Riana dalam materi listrik statis. Terlebih dulu, mari kita simak simulasi listrik statis berikut ini. Terdapat satu buah baju dari bahan wol dan satu buah balon serta dinding. Ketiga benda ini bermuatan netral, ya. Artinya di masing-masing benda jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif. Nah, di sini kita coba menggesekkan balon ke permukaan baju berbahan wol. Nah, terlihat di sini elektron-elektron yang berada di kain wol berpindah ke balon, sehingga balon memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada proton, sehingga balon dikatakan bermuatan negatif. Ketika kita dekatkan ke dinding, apa yang terjadi? Bisa dilihat pergerakan elektron pada dinding terlihat menjauhi atau saling menolak dengan elektron pada balon. Nah, ketika kita dekatkan ke wall, justru balon ini mendekat, ya. Kalau ke dinding, elektronnya menjauh, ya. Karena si balon ini bermuatan negatif, elektron menjauh, tapi proton tidak, proton tetap pada tempatnya. Nah, kalau ke kain wol di sini justru proton dan elektron ini dia saling mendekat. Jadi balon ini seolah-olah menempel gitu pada baju berbahan wol yang bermuatan positif saat ini karena kehilangan elektronnya, ya. Nah, di sini ada satu balon lagi bermuatan netral, ya. Balon bermuatan netral kita dekatkan ke dinding, tidak ada yang berinteraksi karena keduanya netral. Kita dekatkan ke kain wol, juga tidak karena dia bermuatan netral. Nah, karena tadi nah kalau ini di kain wol kita kondisikan pada kondisi semula, ya, memiliki elektron sehingga elektronnya menempel pada balon berwarna hijau, sehingga balon dikatakan bermuatan negatif dan baju sudah bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron. Sekarang kita dekatkan lagi balon berwarna kuning sehingga menempel juga. Sekarang balon kuning dan balon hijau bermuatan negatif, sementara baju bermuatan positif. Keduanya kalau didekatkan akan mendekat ke baju, karena positif dan negatif akan saling tarik menarik, akan mendekat ke baju. Tapi kalau sesama balon kuning didekatkan dengan balon hijau, dia akan menolak, akan terpental lagi karena sama-sama negatif. Hukum Coulomb menjelaskan tentang besarnya gaya interaksi antara dua muatan listrik. Gaya elektrostatis disebut juga gaya Coulomb, besarnya sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Sedangkan medan listrik adalah ruangan atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik tersebut. Besarnya medan listrik pada suatu titik yang dipengaruhi oleh dua buah muatan, rumusnya seperti di atas. Hukum Gauss berbunyi jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tersebut. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Pada contoh soal pertama, diketahui ada dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh 6 cm. Pada suatu titik terdapat tempat atau titik di mana kuat medan magnet sama dengan 0. Titik itu berada pada jarak 2 cm dari Q1. Pertanyaannya, berapa perbandingan Q1 dan Q2? Ya, kalau Q1 ke titik yang sama dengan 0 itu 2 cm, artinya dari Q2 ke titik di mana medan listriknya sama dengan 0 itu berarti 6 dikurangi 2 yaitu 4 cm di sini. Oke, sekarang kita buatkan perbandingannya ya untuk mencari ini. Di sini Ibu untuk titik E sama dengan 0 di sini berarti berlaku
medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan 1 sama dengan kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan kedua. Maka Q1 dibagi R 1 pangkat 2 sama dengan K Q2 dibagi R2 pangkat 2 ya. Jadi di sini Q1 nya per 2 cm ya, 2 cm boleh 2 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 sama dengan Q2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi perbandingan Q1 dengan Q2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 ya, banding 16 kali 10 pangkat min 4. Atau perbandingannya ini Q1 banding Q2 berarti sama dengan 1 banding 4. Gambarkan seperti ini ya anak-anak, ada A di kiri, B di kanan, nilainya ada suatu titik C ya. Di antara A dan B kita tidak tahu posisinya ini berapa dari A, berapa dari B. Pokoknya di titik C itu kuat medannya sama dengan 0 ya. Sedangkan jarak dari A ke B adalah setengah meter. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan prinsip yang tadi. Kalau kuat medannya 0 artinya di titik C ini tidak mendapat pengaruh medan dari A, juga tidak mendapat pengaruh medan dari B. Artinya pada titik C kuat medan dari A itu sama dengan kuat medan dari B. Di sini kita tulis K QA per RA kuadrat sama dengan K QB per RB kuadrat. QA nya sendiri untuk perhitungan min plusnya ini tidak usah kita sertakan ya. 10 min 9 dibagi, nah untuk ini jarak RA ya, ini RA, ini RB. Nah kalau kita lihat perhatikan ya, A sampai B ini setengah meter RA, berarti RB ini bisa kita simbolkan bahwa besarnya RB ini sama dengan 0,5 dikurangi RA, 0,5 dikurangi RA. Nah di sini kita tulis RA kuadrat sama dengan 9 kali 10 min 9 dibagi 0,5 dikurangi RA pangkat 2. Kita tukar bisa 0,5 dikurangi RA pangkat 2 dibagi RA pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 min 9 dibagi 4 kali 10 min 9 ya. Ini sama bisa ya. Lalu kedua ruas bisa kita akarkan untuk menghilangkan pangkat ini. Jadi bisa ditulis 0,5 dikurangi RA dibagi RA sama dengan 3/2. Kita kali silang ya, setengah dikali 2 1 ya. Tadi 1 dikurangi 2 RA sama dengan 3 RA. Jadi 1 sama dengan 3 RA ditambah 2 RA. Artinya RA nilainya sama dengan 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 yaitu sama dengan 0,2 meter ya. 0,2 meter. Jadi letak titik C ini dari A sejauh 0,2 meter. Titik C 0,2
muatan A. Untuk soal nomor 3 itu bisa kita gambarkan. Di sini ada suatu bidang. Bidang ini panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm, dilalui oleh kuat medan listrik ya, yang arahnya itu searah dengan bidang, artinya ke sana. Ini E-nya, besarnya itu 150 Newton per Coulomb. Nah, untuk rumus sendiri kan ini ditanyakan adalah besarnya flux listrik atau besarnya jumlah garis medan listrik ya yang menembus bidang ya, flux ya. Flux ini adalah garis-garis yang menembus bidang. Sebenarnya kalau kita lihat dari gambar seperti ini kita udah tahu jawabannya sebenarnya berapa ya. Karena ini bidang, garis medannya searah, artinya tidak menembus. Tapi kita masukkan saja ke dalam persamaan, yaitu flux sama dengan medan listrik dikali dengan luas penampang bidang dikali dengan cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara gaya normal bidang. Gaya normal bidang, kalau bidangnya mendatar begini, gaya normalnya berarti tegak lurus ya. Garis yang dibentuk oleh gaya normal bidang dengan si arah medan listrik, yaitu kita temukan bahwa ini sudut yang terbentuk adalah siku-siku 90 derajat ya. Artinya di sini kita masukkan 150 dikali A-nya itu panjang kali lebar ya, dikali cos 90 derajat. 150 dikali dengan 15 kali 10 pangkat min 2 dalam meter, 10 kali 10 pangkat min 2 dalam meter, cos 90 0. Jadi hasilnya tanpa perlu kita hitung, hasilnya adalah 0 ya. Tidak ada flux yang menembus ya, karena ya memang searah. Kita lihat dari gambar pun tidak ada flux yang menembus masuk ke bidang.